إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Sidang salat hari raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman adalah dosa yang sangat besar. Pelaku kezaliman siksaannya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum ia menyiksanya di akhirat kelak. Maka melalui kesempatan yang mulia ini, khatib membisikkan di telinga para pejabat yang semena-mena kepada para pegawai yang datang jam 10 padahal seharusnya ia datang jam 8, kepada setiap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan agamanya untuk putra-putrinya, kepada setiap suami yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, yang membiarkan kecantikan istrinya dinikmati oleh orang lain yang bukan mahramnya, kepada setiap istri yang senantiasa tebar senyum kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ketahuilah bahwa semua itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Oleh karena itu, bisikan yang pertama yang khatib ingin sampaikan di telinga mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Ibrahim ayat 42 dan ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna Allah ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, muhti'in muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatum hawa." Ayat ini merupakan ancaman yang sangat besar bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna Allah ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun." Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lupa atau lalai terhadap perbuatan orang-orang yang zalim. Jangan engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai, lupa terhadap pejabat-pejabat yang semena-mena,
kepada pegawai yang tidak jujur, kepada orang tua yang mengabaikan didikan agama untuk anaknya, kepada suami yang tidak punya rasa cemburu, kepada istri yang senantiasa senyum kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Jangan engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Jangan engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lupa terhadap perbuatan-perbuatan itu. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunda siksaan-siksaan mereka. Sampai kapan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, liyaumin tashkhasu fil absar. Siksaan mereka itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari di mana mata-mata manusia tidak terbelalak. Kenapa mata mereka tidak terbelalak? Karena saking ngerinya, dahsyatnya apa yang mereka melihat di depannya. Di depannya ada api neraka yang berombak-ombak. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, muhti'in, mereka tergesa-gesa memenuhi panggilan. Siapa yang memanggil mereka? Mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah mereka berbuat di dunia ini. Muqni'i ru'usihim, mereka memandang ke atas karena tangannya dibelenggu di lehernya. La yatadu ilaihim tarfuhum, matanya tidak berkedip. Wa afidatum hawa, dan hati mereka kosong. Kenapa demikian? Karena mereka tidak tahu, mereka tercengang, mereka ketakutan. Yang akan mengadili mereka adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Maka ikhwani fiddin azzakumullah, ini adalah ayat yang memberikan ancaman yang sangat besar kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Semua dosa-dosa itu adalah termasuk kezaliman. Bisikan yang kedua, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Al-Albani. Ketika sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah kembali ke Madinah, lalu Rasulullah SAW menemui mereka dan mengatakan, ala tuhaddithuni bi'ajib ma ra'aitum bi ardil Habasyah. Maukah kalian ceritakan kepadaku hal-hal yang menakjubkan yang pernah kalian lihat di Ethiopia, di Habasyah? Seorang pemuda mengatakan, bala ya Rasulullah, ya, saya akan ceritakan kepadamu sesuatu yang sangat menakjubkan. Apa itu? Lalu pemuda ini mengatakan, suatu hari ketika kami sedang duduk, lewatlah seorang biarawati yang tua sambil memanggul bejana di atas kepalanya yang berisikan air. Tidak lama kemudian, famarrat bifata minhum, lewatlah seorang pemuda. Lalu pemuda ini menyenggol tangan wanita tua ini sehingga dia jatuh tersungkur dan tampannya itu pecah dan airnya tumpah. Perhatikan di sini hanya air bejana yang pecah dan air yang tumpah. Lalu wanita tua ini segera bangun dan menatap pemuda itu. Lalu dia mengatakan, "Sawfa ta'lamu ya Khudar, idza wada'a Allahu al-kursi wa jama'a al-awwalin wal-akhirin wa takallamat al-aydi wal-arjul bima kanu yaksibun." Wahai manusia yang rendah, wahai manusia yang hina, kelak engkau akan tahu akibat perbuatanmu ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan kursinya dan mengumpulkan manusia yang pertama dan manusia yang terakhir, tangan-tangan berbicara, kaki-kaki berbicara atas setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Pada saat itu, saufa ta'lamu kaifa amri wa amruka indahu. Di sanalah engkau akan mengetahui akibat dari perbuatanmu ini. Subhanallah. Allah akan mengadili seseorang hanya gara-gara bejana yang dia pecahkan dan air yang dia tumpahkan. Lalu bagaimana dengan orang yang semena-mena? Bagaimana orang yang tidak jujur dalam pekerjaan-pekerjaannya?
Bagaimana tentang suami yang membiarkan istrinya ditatap, dipandang oleh setiap laki-laki? Bagaimana dengan wanita-wanita yang senantiasa senyum-senyum kepada laki-laki yang bukan mahramnya? Nasallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menuntut orang-orang yang melakukan kezaliman. La ilaha illallah. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menuntut kita, kira-kira siapa yang akan berani membela kita? Orang melakukan kezaliman di dunia, dia masih punya pengacara, ada membelanya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menuntutnya, siapa kira-kira yang akan membelanya? Yang ketiga, hadis yang terdapat di dalam Sunan Abi Dawud. Dari hadis bahwa seorang badui datang dan menagih hutangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan antum, seorang badui yang tinggal di padang pasir, yang tidak pernah sekolah, tidak punya pendidikan, menagih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah? Dia adalah orang nomor satu pada saat itu. Jabatannya lebih tinggi daripada khalifah, lebih tinggi daripada raja, lebih tinggi daripada presiden. Orang yang nomor satu dituntut oleh seorang badui. Tidak cukup sampai di sana. Bahkan orang badui ini berkata keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengancamnya. Dia mengatakan, "Uharrij 'alaika illa qadaitani." Wahai Muhammad, saya tegaskan kepadamu, bayar hutangmu sekarang. Ketika sahabat-sahabat melihat kelakuan orang badui ini yang begitu kasar terhadap Rasulullah SAW, mereka marah dan mengatakan, "Tadri man tukallim?" Tidak tahukah engkau ini berbicara dengan siapa? Orang badui ini dengan santai mengatakan, "Innama utalibu haqqi." Saya tidak melakukan kesalahan. Saya menuntut hak saya. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berhutang dan dia harus membayar hutangnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Halla ma'a sahibil haqqi kuntum?" Hendaklah kalian di samping orang-orang yang punya hak sehingga dia mendapatkan haknya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang beberapa timbangan korma. Lalu ia bayar utangnya kepada orang badui ini. Setelah dia bayar utangnya, lalu dia berikan makan kepada orang badui ini. Lalu orang badui ini mengatakan, "Aufaita aufallahu lak." Engkau telah melunasi utangmu, menyempurnakan hutangmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahalanya untukmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ulaika khiyarun nas." Mereka itu adalah orang-orang yang terbaik, yaitu orang-orang yang membayar hutangnya tepat waktu. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La quddisat ummatun la ya'khudhu ad-da'ifu fiha haqqahu ghairu muta'ta'in." Yang artinya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan suatu ummah, satu bangsa, satu kaum di mana orang-orang yang lemah, yang rendah tidak bisa menuntut haknya dari orang-orang yang menzaliminya, tidak bisa menuntut haknya dari orang-orang yang kuat, dari pejabat yang menzaliminya. Ikhwani fi din, azakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa satu bangsa akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang hina apabila orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, dia tidak bisa menuntut haknya dari orang-orang yang kuat, dari pejabat-pejabat yang tinggi, dari pegawai-pegawai yang zalim. Nas'alullah salamul afiyah. Lalu ikhwani fi din, a'azzakumullah, bagaimanakah jalan keluar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa keluar dari tuntutan Allah? Bagaimana kita akan selamat dari persidangan Allah Subhanahu wa taala?
Bagaimana kita akan bisa menghilangkan kehinaan dan kerendahan yang menimpa kita karena kewalahan ini? Itu tidak lain ayuhal ikhwah. Yang pertama adalah hendaklah kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat dari semua dosa-dosa, dari segala kezaliman. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Setiap pejabat hendaklah dia terapkan syariat Allah di saat dia menjabat. Seorang pegawai hendaklah dia menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala di saat dia menjadi pegawai. Orang tua, suami, istri, semua kita harus menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah bertobat dan mempraktikkan, menerapkan agama Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, di lingkungan kita, di tempat pekerjaan kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita bangsa yang mulia, bangsa yang terhormat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari kita segala bentuk balak-balak dan musibah-musibah. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur ibadakal mu'minin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur ibadakal mu'minin. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عليه مصائب الدنيا والآخرة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال.